angkot busuk! Ngapain kamu masuk rumah saya? Kamu bikin rumah saya ini terminal! Sana keluar! Sopir nggak tahu diri! Keluar kamu! Ya. Dion, kamu ngapain bawa angkot busuk ke rumah, Dion? Bukannya harusnya kamu ada di kantornya Razak Abdurrahman, kamu harus kerja di sana, Dion. Nanti aku pikirin lagi tentang tawaran dia. Untuk sementara ini aku mau bawa angkot dulu. Aku ngerasa kalau kerjaan ini lebih realistis buat aku. Selama ini kita berdua cuma bisa berhayal aja. Dion, Mami ampun. Dion, kamu nggak mungkin ngelakuin ini, Dion. Nggak mungkin kamu jadi supir angkot, nggak mungkin, Dion. Kamu harus ke dokter, Dion, nggak bisa. Mami rasa syaraf-syaraf di otak kamu udah konslet, Dion. Aduh, Mami ampun. Kamu kenapa sih, Dion? Ada apa? Udahlah, Mi, udahlah ya. Aku udah capek jadi orang jahat dan juga seorang pencuri. Mungkin ini udah saatnya untuk aku menjadi orang baik dan merubah hidup aku. Kamu mau jadi orang baik, Dion. Orang baik-baik. Terus nanti cita-cita kamu jadi apa? Jadi ustadz, iya. Nggak sampai segitu juga sih, Mi. Masih jauh perjalanan aku. Ini baru awal. Aku sekarang lebih tenang dan lebih ikhlas menjalankan kerjaan halal seperti ini. Mami pusing, Dion. Lama-lama Mami berdiri dekat kamu, Mami bisa pingsan. Makasih ya. Gara-gara kamu aku bisa menjadi orang baik sekarang. Aldi, kamu tahu nggak? Aku tadi bisa lihat keinginan Najwa untuk jadi ibu dari anak kita. Dia itu seneng banget, apalagi pas pegang perut aku pas anak kita tendang-tendang. Aku juga bahagia kalau ternyata Najwa senang dengan kehamilan kamu. Paling tidak kan, kita bisa jadi satu keluarga nantinya. Dan aku yakin kok, nanti kalau anak kita udah lahir, dia pasti akan tinggal sama kita untuk bantu aku ngerawat anak kita. Soalnya anak kita belum lahir aja dia udah sayang banget sama dia. Kalau Najwa tinggal sama kita, terus Rehan gimana? Iya, paling tinggal sendiri. Priti kan udah nggak ada. Dan aku juga dengar dari Ibu Priyanka, dia tuh pengen banget punya cucu. Iya, aku rasa Ibu Priyanka akan cari calon istri lagi buat Rehan. Enggak mungkin. Rehan sama sekali nggak akan nerima soal itu. Dia tuh sangat cinta mati dengan Najwa, dan itu nggak mungkin terjadi. Tapi kamu tahu kan Ibu Priyanka kayak gimana orangnya. Dia tuh bisa aja singkirin Najwa demi punya cucu. Iya, kamu benar juga. Sudah sering kali Ibu Priyanka menyakiti Najwa, apalagi menginginkan anak dari Najwa. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku kasihan loh sama Najwa. Kalau dia di rumah itu terus, aku rasa masa depan dia akan suram. Gimana pun caranya, Najwa harus nikah lagi sama Aldi supaya semua harta itu jatuh kembali ke tangan Aldi. Setelah itu, aku akan menyingkirkan Najwa sampai kapanpun. Nih buat kamu. Terima kasih sayang. Kamu tahu nggak? Tadi Anita bilang sama aku, dia pengen kalau aku juga bisa menjadi ibu untuk anaknya. Karena dia ingin anaknya mendapatkan kasih sayang yang banyak dari orang-orang di sekelilingnya. Yang betul. Anita mengatakannya? Iya. Dan bahkan Anita sempat menawari aku sesuatu. Tapi kamu janji kamu jangan bilang siapa-siapa. Iya. Dia bilang dia pengen aku mengadopsi anaknya. Tapi apa Aldi mengizinkan? Karena yang aku tahu dia menginginkan keturunan sebagai penerus Haryokusumo. Jadi apa itu mungkin? Iya, aku juga bingung. Makanya aku langsung menolaknya waktu Anita bilang seperti itu. Aku bilang, aku akan ikut bahagia dan aku juga akan ikut menjaga anak itu kalau memang aku dibutuhkan. Tapi aku gak berani untuk mengadopsi anak itu. Karena walau bagaimanapun, seorang anak itu kan titipan dari Allah untuk orang tuanya, ya kan? Ya, benar. Aku senang dengan jawaban yang kamu berikan. Aku juga senang kalau kamu mau menjaga bayinya. Yang pasti aku akan ikut bahagia atas kelahiran bayi itu. Dan aku akan selalu mendoakan semoga anak itu selalu sehat. Kalau begitu, besok aku akan bicara dengan Aldi ya.
Aldi harus lebih perhatian pada Anita supaya Anita tidak berniat memberikan bayinya pada orang lain. Iya, aku rasa Aldi harus lebih memerhatikan Anita. Seperti kamu selalu merhatiin aku. Syukur alhamdulillah ya Allah. Aku bisa melihat kebahagiaan di wajah Najwa. Meskipun anak itu tidak lahir dari rahimnya, Najwa sangat bahagia bisa diizinkan mengurus bayi itu. Mami ngapain nih? Mami lagi mendinginkan otak dan kepala Mami, Al. Mami sakit. Mau aku antar ke dokter? Bukan Mami yang sakit, Al. Tapi adik kamu, Dion. Dia sakit jiwa. Sepertinya beberapa syaraf otaknya udah konslet, Al. Mei, tunggu Mei. Maksudnya Dion, emang dia ngapain lagi, Mei? Dia sekarang udah hilang ingatan. Dia sudah gila, Al. Gila. Mana mungkin sih Mei Dion gila? Aku sama sekali nggak ngerti. Coba Mami jelasin pelan-pelan. Ada apa ini sebenarnya, Mei? Mami ngomong apa sih nggak jelas deh. Gila gimana maksudnya, gila harta atau gila cinta? Ya, itu. Pertama dia gila karena cinta. Dan kemudian dia betul-betul gila, Al. Karena dia sekarang mau mencari uang dengan jalan yang halal, dengan menjadi sopir angkot. Sopir angkot gimana, Mei? Apa Mi supir angkot? Kok dia mau sih jadi supir angkot? Emangnya apa yang terjadi? Mami udah gak bisa ngomong. Mami takut kalau Mami banyak bicara, nanti otak Mami juga ikut konslet. Kamu tanya langsung aja sama Dion, Al. Mami gak ngerti. Mami depresi berat. Otak Mami sama kepala Mami sampai panas. Makanya harus Mami kompres. Mei, kalau menurut aku, apapun yang dia lakuin, selama itu nggak bikin masalah buat kita, ya udahlah. Aldi, Mami mau tanya sama kamu. Kenapa sih semua laki-laki tergila-gila sama Najwa? Apa istimewanya Najwa? Dulu kamu yang gila karena Najwa. Tapi sekarang udah sembuh gilanya. Kenapa sekarang Dion juga ikut gila, Al? Justru Mami, kenapa Mami jadi kayak cacing kepanasan sekarang? Mami lupa. Najwa itu sudah menikah, Mi. Mana mungkin Dion bisa dapatin Najwa? Tapi kenapa Dion jadi aneh, Al? Sebenarnya nggak ada yang aneh, Mi. Kalau aku telusuri, Mami belum siap kehilangan Dion. Karena selama ini, Mami selalu mendampingi Dion. Dan Dion selalu ngikutin apa omongan Mami. Sekarang, Dion mau mandiri, mau hidup sendiri, mau melakukan apa-apa yang sesuai dengan keinginannya dia. Mami lah yang sekarang kebingungan. Tapi apa nggak ada keinginan yang lebih lumayan, Al, selain supir angkot? Najwa, kamu mau kemana? Masya Allah, Dion. Dion, kenapa kamu jadi supir angkot? Aku melakukan semua ini demi kamu, Najwa. Aku ingin buktikan ke kamu kalau aku juga bisa hidup sederhana. Dion, tolong hentikan angkotnya sekarang, aku mau turun. Enggak, Najwa, aku nggak akan turun ke kamu sebelum aku menyatakan cintaku ke kamu. Dion, tolong hentikan angkotnya sekarang. Enggak, Najwa. Aku benar-benar sangat mencintai kamu. Biarpun aku tahu kalau cinta kamu itu bukan buat aku, tapi buat suami kamu. Tapi dengan aku mencintai kamu aja, aku udah merasa sangat terhormat. Tolong hentikan semua omong kosong ini. Aku mohon tolong hargai pernikahan aku dan Rehan. Aku nggak masalah sama semua itu, Najwa. Aku benar-benar sangat mencintai kamu dengan tulus. Dan aku nggak pernah ada rasa malu dalam diri aku. Aku mau semua orang tahu kalau aku benar-benar mencintai kamu dengan tulus.